Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari baik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman dan Islam. Sehingga di masa yang akan datang ini hidup kita selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Saya mendoakan semoga para pemirsa semuanya diberikan kesehatan yang baik, diberikan kemudahan rezeki, dikabulkan segala hajatnya, dan mendapatkan harta yang tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada kultum pagi ini saya akan menguraikan potongan ayat surah Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam hidup ini banyak tantangan yang kita hadapi. Kadang membuat hati kita itu gundah gulana. Rezeki kita rasanya sumpek. Ya, dibuat ini tidak jalan, dibuat ini nih macet. Nah, ada satu zikir yang zikir yang harus kita baca. Maka pada pertemuan hari ini saya berikan 7 macam zikir untuk memperlancar rezeki yang akan kita terima. Apa yang pertama yang kita baca untuk memperlancar rezeki itu? Memperbanyak astagfirullah, memperbanyak istighfar. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini banyak macamnya. Ada yang singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar juga namanya. Ada yang lebih panjang dari itu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada juga lagi yang panjang dari itu, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih ada lagi yang panjang, yang paling baik di antara zikir tadi itu yang disebut dengan apa? Sayyidul istighfar. Ini kalau bisa tuh mantap sekali. Apa bunyinya Sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu alaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirul dzunuba illa anta. Nah, ini bacaan zikir. Jadi kalau kita memperbanyak zikir itu sudah disebutkan itu di dalam hadis Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan atau membiasakan membaca istighfar, Allah akan menjadikannya baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang pertama kita baca memperbanyak istighfar. Yang kedua kita membaca namanya hauqalah. Hauqalah itu la haula wala
quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga kita baca pakai azimnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis At-Tabrani, riwayat At-Tabrani dikatakan, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini. Baca zikir yang kedua ini, la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di dalam hadis Nabi disebutkan, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu amanan minal faqr wa yu'manu min wahasatil qabr, ya, wastaghliba bihil ghina wastughriya bihi babul jannah. Ya, barang siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari, maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan dan diselamatkan dari dahsyatnya azab kubur dan terbukanya untuknya pintu-pintu surga. Bapak Ibu yang menghormati, di kita baca itu berapa banyaknya? 100 kali dalam satu hari itu. Kalau bisa waktu subuh, selesai salat subuh itu kita baca itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sudah sampai kepada yang ke-100 itu, genapkan dengan apa? Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang ketiga. Yang keempat, membaca suratul Ikhlas. Apa itu suratul Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad. Dalam satu hadis disebutkan, ruya anna rajulan saka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal faqr. Faqala alaihi salatu wassalam, iza dakhalta manzilaka faqra suratul Ikhlas. Fa fa'ala dzalika fawasi Allahu rizqah. Diriwayatkan sesungguhnya seorang laki-laki menangis kepada Rasulullah karena kemiskinan. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika kamu masuk rumah, bacalah suratul Ikhlas. Kemudian laki-laki itu pun mengamalkannya, maka Allah melapangkan rezekinya. Ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara yang keempat ini? Setiap kita masuk rumah, rumah kita sendiri ya, masuk rumah kita sendiri, kita pulang dari mana-mana, baik ada orang atau tidak ada orang di rumah itu, baca Assalamualaikum dan mengucapkan, membaca suratul Ikhlas 3 kali. Ya. Setelah itu baru kita baca pula selawat Nabi 3 kali. Jadi masuk rumah kita, baca suratul Ikhlas. Itu berdasarkan tadi. Dan orang yang mengamalkan tadi, akhirnya Allah lapangkan rezekinya, terbukalah pintu-pintu rezekinya, dan dia tidak susah lagi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat. Yang kelima, membaca sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu ada juga versinya. Ada yang paling singkat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa banyak kita baca itu? Mi'ata marrah, 100 kali juga. Ini ada juga yang panjangnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallimu taslima. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Itu namanya tasbih ini ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Dalam satu hadis sebutkan, ala ukhbiruka bihabbal kalam ila Allah ta'ala, inna habbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdi. Maukah aku ceritakan kepadamu tentang kalam zikir yang paling suka oleh Allah? Sungguhnya kalam yang paling suka oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah
dengan memuji kepadanya. Nah, boleh kita sampaikan yang ujung tadi, boleh puji yang singkat ini, ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Boleh juga subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Boleh juga subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullah. Nah, boleh juga. Ya, ini namanya bacaan tasbih. Nah, yang keenam tadi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah membaca ayat 1000 dinar. Nah, membaca ayat 1000 dinar itu kalau bisa malam hari, Pak, jam 4 lah, jam 3 sampai jam 4 kita salat tahajud, kita salat hajat segala macam itu, bacalah surat At-Talaq ini ayat 2 ni, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini ada sejarahnya dari Bapak Ibu sekalian. Sejarah orang mengamalkan ayat 1000 dinar ini memang nampak di bawah sejadah itu dinar itu, Pak, ya. Jadi memang 7 zikir yang kita baca dan tasbih kita baca tadi itu kunci berhasilnya itu apa? Pertama adalah yakin, hakul yakin. Nah, jadi kalau kita tidak yakin, dan kedua istiqamah, berkelanjutan, istimrar, ya, harus terus menerus, rutin, jangan sekali-sekali. Kadang-kadang baru 1 hari 2 hari tidak ada perubahan, kita tidak baca lagi. Jangan setiap hari, setiap malam kita baca. Jadi namanya 2 syaratnya, pertama yakin, yang kedua istimrar, dirutinkan terus, jangan sampai tidak dibaca. Mudah-mudahan zikir yang saya ajarkan ini sama-sama kita amalkan. Saya juga mengamalkan itu, Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki kita. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.